Oke, lalu kita lanjut yang kedua. Yang kedua tentang fraud triangle, di mana kondisi kecurangan digambarkan sebagai fraud triangle. Oke, jadi mungkin lihat gambar ini terlebih dahulu. Ini adalah fraud triangle, terdiri dari 3 faktor, yaitu yang pertama adalah pressure atau tekanan, ya, ini insentif atau dorongan. Ya. Jadi ada orang lain atau kondisi yang menekan orang tersebut untuk berbuat curang. Oke, lalu di sini ada yang kedua masalah opportunity atau kesempatan. Ya. Jadi kesempatan yang dimanfaatkan oleh orang untuk berbuat curang. Biasanya kesempatan ini terbentuk karena lemahnya suatu sistem. Lalu ada juga yang terakhir masalah attitude atau sikap dari orang tersebut atau rasionalisasi dari orang tersebut. Jadi mereka mempunyai alasan, beralasan bahwa hal ini seperti legal. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 kondisi kecurangan tersebut ya. Jadi yang pertama insentif. Jadi di sini manajemen atau orang lain punya dorongan atau tekanan untuk melakukan kecurangan ya. Lalu untuk kesempatan ini jadi timbulnya situasi ya yang mendukung supaya manajemen atau orang tersebut melakukan kecurangan. Lalu yang terakhir tentang attitude ya, ini masalah sikap ya, karakter dari orang itu, bahkan mungkin ya ini adalah nilai-nilai etika yang ada yang mengizinkan manajemen atau orang tersebut melakukan kecurangan ya, atau ya ini dishonest act ya, in environment that impose sufficient pressure that cause the rational committing a dishonest act. Jadi ini masalah sikap dari orang tersebut atau bahkan nilai-nilai etika atau budaya di perusahaan tersebut yang mengizinkan orang tersebut akhirnya berbuat kriminal ya. Jadi bisa dibilang insentif atau pressure ini dilakukan karena adanya ya orang lain ataupun kondisi yang menekan orang tersebut untuk berbuat curang. Sedangkan kalau opportunity ini berarti kesempatan di mana kesempatannya timbul biasanya karena internal kontrol yang lemah ya, sehingga timbullah yang namanya circumstances atau situasi di mana ada situasi celah untuk berbuat curang. Nah, lalu yang attitude ini sekali lagi untuk yang ini kembali ke diri individu. Jadi sikap dari masing-masing individu maupun budaya dari perusahaan. Jadi kalian bisa tahu kenapa Indonesia banyak sekali korupsi, karena bisa dibilang seperti ini. Sistem yang terbentuk di institusi tersebut sudah menjadi budaya untuk melakukan korupsi. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah fraud triangle ya. Jadi 3 kondisi kenapa orang berbuat curang. Oke. Lalu kita akan melihat satu persatu. Ini adalah contoh dari ini. Ya, contoh daripada ini, kecurangan atas pelaporan keuangan ya. Oke, jadi di sini kita bisa tahu ini adalah definisinya yang tadi, ini definisi ya. Ini definisi yang tadi. Ini adalah contohnya ya. Jadi contoh di hal kecurangan pelaporan keuangan. Jadi bisa dilihat seperti ini. Saya tidak bahas semua. Financial stability ya, yang diancam oleh ya kondisi ekonomi, kondisi industri ya. Nah, ini hal-hal yang membuat tekanan bagi manajemen ya untuk berbuat curang. Nah, jadi tekanan oleh kondisi seperti itu. Lalu misalnya lagi yang opportunity. Di sini masalah ini akuntansi, estimasi akuntansi. Nah, karena kebanyakan estimasi akuntansi ini ada di level yang bias. Ya, tergantung persepsi masing-masing orang, akhirnya bisa timbul kesempatan untuk mengambil atau celah untuk berbuat curang ya. Bahkan seperti ineffective board of director ya. Jadi dewan komisaris yang tidak efektif itu masalah pengawasan yang lemah itu membuat celah untuk berbuat curang ya. Deficient internal control seperti itu, bahkan significant third party transaction.
Terus yang ketiga, yang attitude, contohnya seperti apa ini? Contohnya adalah ineffective communication. Nah, ini komunikasi yang tidak efektif membuat akhirnya mereka bisa berbuat sesuatu karena tidak semuanya harus dikomunikasikan. Jadi itu membuat bagi diri mereka, oh kelihatannya saya bisa mengambil celah ini. Ya, seperti itu. Ada juga yang seperti ini, unrealistic forecast to analyze. Ya. Jadi manajemen menggunakan forecast-forecast yang tidak realistik. Nah, akhirnya diambil celah oleh employee-nya, manajemen untuk berbuat curang seperti itu. Nah, nah, ini adalah contoh dari kecurangan atas pelaporan keuangan. Jadi dalam hal dari laporan keuangannya seperti itu. Lalu untuk yang misappropriation aset, nah, kondisinya sama, hanya saja resikonya berbeda. Penilaian resikonya lebih titik beratnya ada di ini, dorongan individu, ya pressure, dan juga kesempatan. Ya, jadi lebih ditekankan pada incentive pressure sama opportunities. Karena ini masalah pencurian. Nah, ini adalah ya, yang paling sering dilakukan oleh employee. Oke, nih. Oke, kita bisa lihat di sini incentive or pressure. Nah, jadi ini bisa dilihat ini adalah perbagiannya. Nah, ini adalah survei yang dilakukan oleh KPMG di tahun 2013 ya, atas kecurangan-kecurangan apa saja yang terjadi di perusahaan. Nah, di sini bisa dilihat 57% ya, untuk masalah tekanan itu dilakukan karena mereka mencari personal financial gain ya, untuk kepentingannya dan dia sendiri, dan ini tidak berhenti. Nah, dia akan terus melakukan jika memang bisa dilakukan dan tidak ketahuan. Lalu yang 11% mereka mempunyai tekanan karena harus memenuhi target. Nah, yang 10% mereka berkata, ya karena aku bisa. Ya, seperti itu tekanan. Lalu tentang opportunity yang seperti yang saya bilang, sebagian besar dikarenakan adanya kelemahan dari internal control, 54%. Nah, lalu yang kedua, 20% masalah circumventing existing control. Jadi pengawasan yang lemah dari situasi yang ada, ya sama, hampir sama dengan internal control. Lalu di sini yang 11% masalah ya override existing control. Jadi colliding with other to override existing control. Jadi ada penolakan dari yang lain untuk masalah kontrol yang saat ini. Lalu untuk yang rasionalisasi 36% ya, cukup besar. Ini karena adanya sense of superiority. Ya, jadi semakin berkuasa mereka merasa bisa melakukan kecurangan dengan aman. Lalu ada pun 10% adalah masalah marah dan juga takut. Ya, seperti itu. Oke. Lalu ini adalah karakteristik dari para pelaku kecurangan ya. Jadi ada karakteristiknya. Nah, ini menarik, kalian bisa lihat di sini. Ya. Jadi ini adalah karakteristiknya. Ya, di mana dibagi menjadi banyak hal. Ini yang pertama adalah di bagian umur. Ternyata menurut survei ini KPMG lagi, ya. Biasanya ini ada penelitinya KPMG ya Big Four ya. Mereka memang ada divisi untuk hal-hal survei seperti ini. Itu salah satu service dari mereka. Nah, yang pertama bisa dilihat dari segi umur. Ternyata sebagian besar, mayoritas itu dilakukan oleh orang yang berumur sekian. 36 sampai 45, 46 sampai 55. Bisa dibilang ini adalah usia yang sudah senior, yang sudah lama bekerja, sehingga biasanya mereka mengetahui celah-celah yang ada di perusahaan. Oke, lalu ada juga ya ini, time at organization. Nah, ternyata mereka yang bekerja 3 sampai 5 tahun sudah paling banyak melakukan kecurangan karena mereka merasa 3 sampai 5 tahun ini mereka sudah mengetahui bagaimana celah-celah sedikit celah yang ada di perusahaan ya. Nah, lalu 6 sampai 10 tahun 27%, lalu ada pun yang lebih dari 10 tahun ini ternyata yang paling banyak.
Karena mereka biasanya yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun, biasanya sudah menduduki manajemen tingkat atas yang tadi saya bilang, termasuk kecurangan pelaporan keuangan. Lalu sisanya 11%. Lalu ini biasanya kecurangan dilakukan secara bersama-sama, 61%. Sedangkan yang bertindak secara sendirian 39%, tidak sedikit. Tapi biasanya yang punya ini kerjasama dengan orang lain, biasanya nominal kecurangannya jauh lebih besar. Karena kriminal yang dilakukan lebih besar, karena bersama-sama. Ya, 61%. Lalu untuk masalah gender, ya male, ya pria. Mungkin karena mereka lebih berambisi sehingga mereka lebih banyak untuk melakukan kecurangan. Lalu masalah ranking di organisasi, ya seperti yang saya bilang, kebanyakan dilakukan oleh manajemen tingkat atas, ya bahkan tingkat manajemen. Ini bisa dibilang sendiri sudah 64%. Nah, biasanya manajemen sama senior manajemen ini kecurangan atas pelaporan keuangan. Ya. Karena paling mudah ya dilakukan. Dan biasanya nominalnya sangat besar sehingga mereka menjadi sejahtera dengan cepat. Ya, seperti itu bisa dibilang. Lalu, di mana bagian divisi mana yang sering melakukan ini? Ternyata seperti biasa di bagian keuangan. Ya, makanya perusahaan kalau mau cari orang yang di divisi keuangan harus orang yang bisa dipercaya. Ya, seperti itu. Karena mereka yang mengatur arus keluar masuk uangnya. Ya, lalu yang berikutnya di tingkat CEO. Ya, jadi manajemen tingkat atas, top manajemen. Lalu tentu saja di bagian operasi penjualannya tentu saja besar karena mereka yang membentuk pendapatan dan juga ada yang lain-lainnya termasuk persediaan. Ya ini adalah karakter dari pelaku. Ya, bisa dilihat nanti. Lalu ini adalah contoh dari penyalahgunaan aset. Jadi penyalahgunaan aset juga ada contohnya. Kalau tadi adalah contoh dari kecurangan pelaporan keuangan, ini adalah contoh dari penyalahgunaan aset. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat ya. Di sini lebih ke masalah individu ya, insentif, pressure sama opportunities, titik beratnya. Nah, di sini ya personal financial obligation didesak oleh keadaan ini. Ternyata orang yang punya utang atau kewajiban ya biasanya mereka terdorong atau terketekan untuk bisa melakukan misappropriation aset. Ya, jadi nekat untuk mencuri ceritanya ya karena ditekan oleh kondisi keuangan biasanya. Nah, ini ciri dari motif dari biasanya para pencuri, kesulitan keuangan. Lalu yang opportunities, nah ini biasanya karena merekanya sendiri itu mengetahui adanya keberadaan dari uang tersebut yang besar ya, dan juga ataupun inventory yang punya nilai besar. Ya, ini ya, that are small. Jadi kalau inventory-nya kecil ya gampang dicuri, ya tinggal dimasukin di kantong. Kalau punya high value, nah ini bisa mereka jual secara black market gitu ya ceritanya. Atau yang high demand yang laku, nah mereka akan mencuri ini dan menjualnya dengan harga lebih murah. Nah, tentu saja itu semua karena ini ya, internal control yang kurang. Ini contohnya, segregation of data, jadi job desk, job description yang tidak terstruktur, seperti itu ya. Lalu yang attitude rasionalisasi, ya, jadi disregard ini adalah mengabaikan ya, mengabaikan internal control, mengabaikan tentang kebutuhan monitor untuk mengurangi resiko pencurian tersebut. Nah, jadi ini adalah tujuan yang pertama dan kedua. Semoga kalian bisa memahami dan sampai jumpa di video berikutnya.